Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita dimanapun saat ini. Kembali lagi kita bersama di dalam renungan harian. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di dalam masa pandemi ini, mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk mendengar firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini pada hari Jumat 13 November 2020 yang terambil dari Yesaya pasal 45 ayat 13. Beginilah bunyinya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, banyak orang yang sering menyepelekan, bahkan sering menganggap ketidakbergunaan seseorang di dalam kehidupan, bahkan di dalam sosial. Peran yang dimainkan seseorang tersebut hampir tidak berguna. Dan bahkan kita sering mengacuhkan orang yang tak pernah kita perhitungkan. Seringkali ketika kita atau seseorang telah membuat kecewa, bahkan tidak adanya harapan dia di dalam hidup, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan bahkan diharapkan, kita lebih memilih untuk menghujatnya, memilih untuk ngata-ngatainya dari belakang, bahkan memilih untuk mengacuhkannya dan tidak menganggap sama sekali. Dan bahkan yang lebih parahnya, kita bisa membuat suatu hal atau pemberontakan terhadap dia karena dia tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Tentu hal ini yang menjadi suatu pertanyaan dari kita kepada kita, bagaimana apakah ini sudah menjadi tabiat atau kebiasaan kita yang seolah sering menyinyirkan, sering menyindir orang yang tidak pernah kita perhitungkan karena dia tidak berbuat apapun atau tidak menguntungkan di dalam hidup kita? Atau apakah seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan terhadap sesama ciptaannya, bahwa sejatinya kita diciptakan untuk saling mengingatkan, atau malah sebaliknya kita diciptakan untuk menjatuhkan, untuk menghina, bahkan menghancurkan sesama ciptaannya? Nah, barangkali firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita untuk melihat atau meng-cross-check ulang kehidupan kita, bahwasanya untuk kita membuka kacamata dan pandangan baru kita terhadap hal yang baru, bagaimana firman Tuhan pada saat ini mencoba untuk menuntun dan mengajar kita sebagai pengikutnya untuk memandang hal yang sepele seperti ini. Di sini seringkali bahwasanya kita boleh lihat pada firman Tuhan pagi hari ini, Allah berhak memakai siapa saja untuk menjalankan kehendaknya, untuk menjalankan perintah dan menjalankan sesuai yang diinginkannya. Ini terlihat bahwasanya ketika Tuhan melalui Nabi Yesaya mencoba untuk memberitahu bangsa atau umat Israel serta bangsa-bangsa lain bahwa Koreslah yang merupakan salah satu alatnya untuk menjalankan kehendaknya. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah Kores? Kores merupakan seorang raja Persia, raja yang sama sekali tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu apa aturan-aturan Tuhan. Mungkin menjadi suatu pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan mau memilih dia, seorang raja yang mempunyai peraturan sendiri, yang sesukanya melakukan aturan sendiri, tetapi dipilih Tuhan.
dipilih Tuhan yang tidak pernah mengasihi Tuhan sama sekali, yang tidak pernah menjalankan mandatnya sama sekali. Tapi Tuhan memilih Kores untuk melakukan tindakan pembebasan terhadap umatnya seperti yang ada tertulis di firman Tuhan pagi hari ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa maksud Tuhan dengan memakai Raja Kores sebagai alatnya dalam menyalurkan segala maksud serta kehendaknya? Nah, kita boleh lihat melalui tindakan penyelamatan yang Tuhan kerjakan melalui Raja Kores. Tuhan mau agar Kores ingin mengenal Dia, ingin mengenal bagaimana baiknya Tuhan. Sekalipun dia selama ini tidak pernah mengenal kasih Tuhan, tidak mengenal aturan-aturan Tuhan, tapi Tuhan mau mengenalkan dia kepadanya bahwasanya Allah itu sangat baik, sehingga memilih Kores untuk menjadi alat serta medianya. Dan inilah yang mau Tuhan nyatakan, bahwa keselamatan yang Allah karuniakan kepada Israel sesungguhnya menjadi gambaran, menjadi suatu hal yang boleh kita lihat, suatu keselamatan kekal yang akan Allah kerjakan bagi seisi dunia. Seperti halnya penyelamatan Israel membuat bangsa-bangsa yang selama ini menyembah berhala benar-benar menyadari kebenaran Allah yang sejati. Demikianlah juga bangsa, bahwasanya Allah menghendaki agar bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan serta beroleh keselamatan. Bersyukurlah jika Tuhan memakai Bapak, Ibu, serta jemaat, bahkan saya, untuk sebagai alat ataupun mediator dalam menyampaikan kasih Tuhan. Tentu mungkin kita akan bertanya di dalam hati kita masing-masing, siapakah saya? Seberapa hebatkah saya? Seberapa banyakkah kemampuan saya sehingga Tuhan mau memilih saya? Dan apakah saya dapat melakukannya? Tentu dapat. Karena sebagaimana Tuhan berdaulat atas Kores, Tuhan memutuskan kehendaknya kepada Raja Kores yang tidak pernah mengenal sekali siapa Tuhan. Tentu kita pun bisa melakukannya. Jika Tuhan mau pakai kita, jika Tuhan mau telah memilih kita untuk sebagai penyalur berkat kasih-Nya, maka Tuhan dapat memakai kita sebagai alatnya, dan Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan segala maksud dan rancangan serta rencananya. Dan itulah yang merupakan suatu tindakan penyelamatan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, lantas jika pertanyaan ini disematkan kepada, bahkan dilemparkan kepada kita, maukah kita dipakai sebagai alat untuk membuat kerajaan Allah semakin melebar di dunia ini tanpa bayaran? Mungkin sebagian ada yang mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan bahkan saya belum siap untuk hal ini. Dan ada juga ahli-ahli yang mengatakan bahwasanya saya tidak akan mau ketika tidak ada bayaran. Tetapi bagaimana kita boleh melihat seorang raja bisa disuruh Tuhan tanpa bayaran dan tanpa suap? Mungkin kita boleh berpikir bahwasanya raja itu tak kekurangan, karena dipenuhi segala hal-hal kebutuhan duniawi yang sudah ada dimilikinya. Tetapi lagi-lagi kita boleh melihat, kita boleh menyadari bahwasanya Kores sebenarnya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu yang baik dalam menyampaikan kabar serta membangun kota bagaimana semaksud hendak Tuhan. Tapi dia tetap menjalankan amanat itu karena Tuhan telah memilihnya. Untuk itu pada saat ini, pada pagi hari ini, firman Tuhan mau mengajak kita menggugah lagi pikiran serta hati kita, serta membuang jauh sebagaimana tolak ukur kita terhadap pantas maupun tidak pantas kita
terhadap kedaulatan Tuhan. Kita boleh hilangkan sekali lagi pikiran kita, bahkan pencapaian kita terhadap orang yang tidak masuk perhitungan selama ini, namun dia tiba-tiba timbul untuk menyatakan kebenaran. Seharusnya itulah yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita tidak boleh melarangnya. Kita tidak boleh mencegahnya, karena ketika Tuhan sedang berdaulat bersama dia, itulah tandanya karya keselamatan Allah sedang hadir dan akan dibagikan kepada kita. Maka tanggung jawab kita pada firman Tuhan pagi hari ini, kita diajari untuk bertanggung jawab sebagai alat yang telah dipilih Tuhan dalam menyampaikan kabar baik. Tidak ada kata tunggu, tidak ada kata tidak mampu, dan tidak ada kata embel-embel yang mencoba mengalihkan bahwasanya kita menolak Tuhan. Ketika Tuhan sudah berdaulat, yakinkan dirimu bahwa Tuhan selalu membimbing kita melalui Roh Kudus, dan niscaya kuasa Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.